Apa sisi positif dari hacker? Dan apa saja prinsip hidup mereka? Sini gua akan bagikan sisi positif hacker yang gua ambil dari film Hacker. Oh, aing. Ya, mungkin kita semua tahu bahwa hacker itu tindakan terlarang dan melanggar hukum. Karena hacker kebanyakan meretas suatu hak privasi orang lain atau instansi terlindungi. Di sini gua akan bahas sisi positif dan mengambil pelajaran yang bisa kita ambil dari film Hacker. Perlu digarisbawahi, karena ini mengambil pelajaran positif dari suatu hal yang buruk. Gua tekanin pada kalian semua buat simak baik-baik dan pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menjerumuskan kita pada keburukan. So, let's go kita bahas. Salah satu pemeran pahlawan hacker di film ini bernama MRX. Ia adalah satu-satunya pimpinan para hacker yang sangat disegani dan dipatuhi oleh bawahannya. Bahkan tak satu pun hacker bisa meretas identitasnya. Di sini, MRX punya 3 prinsip dalam hidupnya. Dan ini juga selalu diajarkan pada anak buahnya. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Sekali lagi, gua tekankan pada kalian semua, jangan dimakan mentah-mentah. Karena di sini, gua mencoba berbagi dan mengambil hal positif dari film Hacker, yang dimana perilaku tersebut keji dan gak beradab. Mari kita ulik kalimatnya. Tidak ada sistem yang aman. Mari kita cermati dan kita ubah sedikit saja. Jika sistem yang terlindungi oleh hukum, bahkan oleh negara bisa diretas, bisa dibobol, artinya seluruh keputusan apapun di hidup kita pasti memiliki resiko. Mari kita ubah kalimatnya sedikit saja. Tidak ada hidup yang nyaman. Alias, semua pasti ada resikonya. Entah itu dari kebahagiaan, kesedihan, kesusahan, keresahan, semuanya pasti ada resikonya. Contoh sederhana saja, ketika kita memutuskan untuk mencari uang, maka mau tidak mau kita harus bekerja. Dan ketika kita bekerja, maka kita harus siap menerima resiko kelelahan. Begitupun sebaliknya, ketika kita memutuskan untuk tidak bekerja atau mencari uang, maka kita harus siap akan resiko kekurangan finansial. Itu contoh-contoh resiko ketika kita sudah memutuskan sesuatu pada diri kita. Dan prinsip MRX yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Kita coba gali dengan satu pertanyaan, kenapa harus mengejar hal yang mustahil? Jawabannya adalah, semua keputusan hidup itu tergantung pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, seorang anak petani, anak orang biasa, yang punya cita-cita menjadi presiden. Terdengar sangat mustahil, tapi karena bersikukuh, tekad yang kuat, dan siap menerima risiko apapun, maka hal yang seperti itu pasti akan tercapai. Sebagai contoh, mantan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kita semua tahu bahwa orang tua beliau adalah orang desa biasa, bertani, dan hidup di desa seperti pada umumnya. Tapi, apakah ada yang menyangka bahwa seorang anak dari petani bisa menjadi presiden? Dan apakah mustahil jika seorang anak petani menjadi presiden? Semua akan tercapai apabila bersiteguh, tekad yang kuat, dan siap menerima resiko apapun, maka semua itu akan terwujud. Dan prinsip yang ketiga dari MRX, menciptakan kesenangan di dalam diri, di dunia nyata, ataupun di dunia maya. Dalam artian, jangan sampai kita membatasi kemampuan kita. Ini bagus banget sih, seringkali banyak dari kita tanpa sadar membatasi kemampuan diri kita. Banyak dari kita mengatakan tidak bisa sebelum mencoba berulang kali. Bahkan untuk memimpikan saja, terkadang kita gak berani. Mimpi punya rumah, punya mobil, punya barang, investasi. Seringkali kita tidak berani mencoba atau memimpikan sesuatu. Andai kita berani mencoba, jika kita gagal, maka kita akan mendapatkan pengalaman dan hikmah. Dengan begitu kita bisa menjadikan kegagalan sebagai motivasi dan pembelajaran agar tidak terjatuh lagi ketika mencoba kembali. Ini problem yang sering kita alami, yaitu ketakutan sebelum melakukan. Bahkan, untuk memimpikan saja, terkadang kita takut. Kita semua tahu bahwa yang ada di dunia ini sebenarnya berawal dari mimpi, cita-cita, dan keinginan. Tentu saja ketika bermimpi, harus kita barengi dengan tindakan. Jika mimpi saja, itu mah namanya ketiduran. Sebenarnya, ada banyak pelajaran atau sisi positif yang bisa kita ambil dari film Hacker ini. Ada banyak pelajaran yang bisa kita adopsi.
dan kita terapkan ke hal yang positif, seperti keberanian, percaya diri, tidak pesimis, dan lainnya masih banyak lagi. Gua rasa untuk sekarang sampai sini dulu. Kalau ada pendapat atau saran kalian tentang 3 sisi positif yang gua bahas tadi di atas, coba kalian komen di bawah. Oke, thanks udah mampir and see you next time.